Bencana atau apapun itu memang tidak terlepas dari takdir Allah. Namun kebanyakan kerusakan itu terjadi sebab ulah tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di darat dan di laut, artinya di muka bumi ini, itu sebab ulah tangan-tangan manusia. Manusia mendapat amanah menjadi khalifah, pengelola bumi. Harusnya dikelola dengan baik, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Namun banyak manusia-manusia tangan-tangan tak bertanggung jawab itu melakukan satu perbuatan yang bisa menjadikan bencana. Contoh kecil, buang sampah sembarangan. Negeri kita ini ada musim hujan, buang sampah di sungai, buang sampah sembarangan. Kemudian ketika hujan lebat, akhirnya air tidak bisa meresap lagi karena tersumbat oleh sampah-sampah sehingga banjir melanda. Dan hal-hal lain akibat ulah tangan-tangan manusia. Hutan-hutan ditebangi dan lain sebagainya. Namun demikian, itu merupakan ujian dari Allah. Bagi orang yang beriman, tampaknya itu bencana, namun hakikatnya itu ujian dari Allah. Tapi bagi orang yang tanpa iman, itu bencana dari Allah. Bedanya itu. Maka kata Allah, ma'asabaka min hasanah fa minallah. Kebaikan apapun yang menimpa diri kalian, itu hakikatnya dari Allah. Dan keburukan apapun yang menimpa kalian itu dari diri kamu sendiri. Maksudnya apa? Bagi orang yang beriman, ujian dari Allah itu ada dua. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Kalau ujian itu kebaikan, kemudian kita bisa menjawabnya dengan syukur, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka syukur itu merupakan jawaban yang datang dari Allah. Sehingga kita orang yang beriman mau menjadi hambanya yang bersyukur, mau menjalankan jawaban dari Allah itu. Tetapi kalau diuji dengan kesenangan, kemudian kita menjawabnya dengan sombong, merendahkan orang lain, maka sombong itu bukan dari Allah. Meski zahirnya kesenangan, namun jawaban yang muncul dari kita adalah kesombongan, maka itu menjadi buruk bagi kita, menjadi azab bagi kita. Karena Allah tidak pernah perintahkan diuji dengan kenikmatan sombongo, itu enggak pernah. Tapi dari Allah syukur. La in syakartum la azidannakum. Tetapi banyak orang yang ngakune Islam, begitu mendapatkan ujian materi atau soal ujian berupa kenikmatan, dia tidak syukur tetapi sombong. Zahirnya dia kaya raya, tetapi dengan ujian kekayaan itu dia sombong, tidak syukur. Maka sombong itu datangnya dari dirinya sendiri, bukan dari Allah. Begitu pula kalau materi ujian dari Allah itu sesuatu yang tidak menyenangkan, kalau dia sabar, sekalipun zahirnya tidak menyenangkan,
namun dia sabar, maka sabar itu datangnya dari Allah, maka akan berakhir menjadi kebaikan, akan berkesudahan baik, karena yang bersangkutan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Orang yang ditinggal mati oleh anaknya tercinta, oleh buah hatinya, itu secara zahir tampak menyedihkan. Atau seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya, atau suami yang ditinggal oleh istrinya, istri ditinggal oleh suaminya. Kuwi nek suami istri rukun ngono mesti ya sedih. Tapi nek suamine ora rukun dengan istri mungkin sok seneng. Ya no. Lah istri ketika hidupnya ya digebuki wae. Meski ditinggal oleh orang-orang tercintanya, meninggal dunia, namun dia sabar. Lah sabar itulah datangnya dari Allah. Zahirnya tampak tidak menyenangkan, namun karena dia memilih menjalankan perintah Allah, maka dijamin oleh Allah dan Nabi berkesudahan baik. Maka kalau diuji dengan kenikmatan, kita syukur, itu dari Allah. Diuji dengan kesusahan, kita sabar, itu dari Allah. Maka kalau diuji dengan kesusahan, misal ada yang meninggal dunia dari keluarga tercinta kita, bangkrut usaha kita, di PHK, dipecat dan lain sebagainya, kok kita berkeluh kesah? Keluh kesah itu datangnya bukan dari Allah, tetapi itu dari hawa nafsu kita sendiri, maka akan berakhir buruk. Maka itu keburukan. Lah orang beriman itu meski ujiannya tampak sayyi'ah, tampak buruk, tampak tidak menyenangkan, namun jika kita sikapi dengan sabar tanpa batas, maka ketahuilah kesabaran itu datangnya dari Allah. Kalau sesuatu yang datangnya dari Allah, maka pasti dia akan menjadi baik, meski di awal tampak menyusahkan. Nah kalau kita berkeluh kesah, gresulo, bahkan suudon kepada Allah, ketahuilah sikap itu datangnya bukan dari Allah, tapi dari hawa nafsu kita, maka menjadi sayyi'ah. Meski ujiannya tampak tidak menyenangkan, tapi kita bisa sabar, maka itu tidak menjadi sayyi'ah, tetapi akan berubah menjadi hasanah. Maka kata Allah, ma asabaka min hasanah fa minallah, kan begitu. Ujiannya apapun itu, kalau kamu bisa menjawab sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia akan jadi hasanah. Tinggal kita mau atau tidak. Al-amru mufawwad ilaina, urusan diserahkan pada kita. Kalau diuji dengan kenikmatan sombong, itu bukan hasanah lagi, tapi kekayaannya akan menjadi sayyi'ah. Kalau diuji dengan kebangkrutan usahanya, dia sabar, tidak mengeluh, dia istirja kepada Allah, mengembalikan semuanya kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka sekalipun ujiannya tampak sayyi'ah, tapi dia akan menjadi hasanah di sisi Allah. Dia tidak jadi sayyi'ah. Ya, ada lagi? Ada. Sudah? Masih. Di halaman